Oke. Saya resume aja sedikit ya. Tapi saya buka file Excelnya. Sebentar saya cari. Nah, ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah 9 orang, jadi kita mulai dulu. Nah, nanti apa? Mbak Rita masuk ya, Mbak Rita. Malam ini Mbak Suyati kan presentasi ya? Iya, lama nggak masuk kelas Mbak Rita. Ya oke, saya resume dulu minggu lalu yang sudah disampaikan Mbak Juwita. Terus ya nanti ada sih kelompok belajar 3 itu yang belum dibahas, tapi sebenarnya nggak terlalu, maksudnya kalau sudah paham di chapter 6, terus chapter apa, modul 7 yang apa sih namanya, kegiatan belajar 1 dan 2, sebenarnya kegiatan belajar 3 juga sudah nggak berbeda jauh gitu sama yang eh, kegiatan belajar 1 dan 2. Cuman intinya di kegiatan belajar 3 ini eh, apa namanya, sebetulnya kita harus paham konsep yang waktu produk pesanan ya, produk pesanan, konsep tentang barang rusak, barang cacat, itu sama sih, prinsipnya sama gitu, cuman cara ngitungnya yang beda. Kalau jurnalnya sama ya, jurnalnya sama ya, tergantung kondisi rusaknya gitu. Nah, saya resume sedikit dari ini, kita lihat di Excelnya ya. Nah, Excelnya ini halaman 712, ini udah dibahas sama Mbak Juwita waktu itu. Nah, prinsipnya untuk menghitung atau membuat laporan produksi adalah kuantitasnya dulu ya. Ingat, tahap 1 adalah kuantitas. Kalau di kuantitas aja Anda nggak paham, pasti nggak paham ke bawahnya, kan dia ada 4 tahap ya. Jadi kuantitas prinsipnya. Nah, di kuantitas ini intinya input sama dengan output. Jadi barang yang masuk di proses itu harusnya sama dengan barang yang keluar di proses. Barang masuk itu adalah sebetulnya ada 2 ya minimal, persediaan awal dan unit masuk proses. Barang keluar, barang selesai, outputnya barang selesai dan persediaan akhir, itu intinya. Nah, tapi di modul 6 kasusnya belum ada persediaan awal, sehingga ketika tidak ada persediaan awal, metodenya cukup 1. Nah, di modul 7 kasusnya adalah sudah terdapat persediaan awal. Nah, karena ada persediaan awal, akhirnya ngitungnya pakai 2 metode ya, metode MPKP sama rata-rata berbobot gitu ya. Waalaikumsalam Mbak Silma. Nah, jadi sebetulnya sih biasanya tuh ada 3 metode, malah 4 seharusnya. Yang saya tahu, yang saya pernah ajarkan itu 4 metode. Jadi untuk membuat laporan ini ada 4 macam. Kebetulan di modul ini hanya diajarkan 2 ya, rata-rata berbobot dengan MPKP. Biasanya ada MTKP yang kayak kita sebelumnya, terus ada lagi standar, metode standar namanya ya. Jadi Anda beruntung cuma dikasih 2 ini metodenya. Nah, jadi itu intinya. Kalau Anda lihat halaman 712 dengan 713, jawabannya ada di sini. Nah, ini karena konsepnya adalah input sama dengan output. Nah, satu lagi, output di departemen A itu akan jadi input di departemen B. Kalau Anda lihat ini unit selesai dan transfer ke departemen B itu 45.000.
kemudian diterima di departemen B, jadinya 45, selalu sama. Ini saya ingat kemarin Mbak Juwita sudah sangat jelas menjelaskan ini. Nah, kemudian 713, halaman 713. Itu juga soal ya, kemarin udah dijawab juga ya. Saya kira ini saya lewat aja karena oke Mas Aziz. Jadi presentasi sendiri ya. Oh, oh ya Mbak Suyati lupa. Lupa saya, sorry. Minggu lalu ya. Oke, terus saya lanjut ke, nah ini masuk ke metode rata-rata ya. Ini halaman 731 itu tentang kondisinya mulai ada persediaan awal ya. Jadi kalau ada persediaan awal nggak bisa langsung dihitung begitu saja, tapi dia ada pakai pendekatan. Pendekatannya ada dua metode, MPKP dan rata-rata berbobot. Nah, sekarang kalau kita lihat rata-rata berbobot, sebenarnya metode rata-rata berbobot lebih mudah ya menghitungnya. Nah, mulai berubah cara ngitung sebenarnya di unit ekuivalen. Ya, kalau di kuantitas itu sama saja ya cara ngitungnya. Ya, persediaan awal ditambah masuk di proses sama dengan inputnya 10.000, kemudian selesainya 8.500, persediaan ternyata ada sisa sediaan akhirnya 1.500, total 10.000. Nah, tapi di equivalent unit itu mulai beda cara menghitungnya karena tergantung metode yang digunakan. Kalau kita lihat nanti di sini di departemen A ya, kalau pakai equivalent unit untuk rata-rata berbobot langsung 8.500 itu produk selesainya ditambah dengan 1.500 persediaan akhirnya. Ini tergantung unit equivalennya, selesainya berapa. Langsung ya 10.000. Jadi kalau pakai metode rata-rata dia nggak lihat awalnya. Ya, langsung diasumsikan yang penting selesai dikurang ditambah persediaan. Kemudian nah, sehingga dapat di sini ya bahan baku karena 100% totalnya 10.000, kemudian konversi totalnya 9.000. Nah, ini yang equivalent unit. Ya, malam Mbak. Yang equivalent unit ini kita cocokkan dengan yang MPKP. Kita lihat MPKP. Nah, di MPKP saya halaman beda ya. Nggak tahu Anda bisa lihat nggak ini ya Excelnya? Kalau nggak mungkin bisa di-download. Udah saya naikin minggu lalu ya. Oke. Nah, jadi saya buka di halaman berikutnya. Ini bedanya di metode MPKP 8.500-nya harus dikurangkan dengan 1.000 dulu. Karena 1.000 itu kan persediaan awal. Ya, persediaan awal. Maksudnya ketika menghitung MPKP kita harus keluarkan dulu, kita anggap itu kan barang lama gitu loh, jadi nggak boleh dimasukkan. Itu prinsip MPKP kan, harus dipisah gitu. Kalau rata-rata kan bisa digabung. Kalau rata-rata itu mirip metode biasa sebenarnya ngitung equivalent unitnya. Nah, di sini dikurangkan dulu 1.000-nya, jadi tinggal 7.500. Tapi di sini masih harus ditambahkan lagi, ada persediaan awal tuh tetap ditambahkan di sini gitu. Cuman kalau Anda lihat ditambahkannya kok kayak persediaan bahan baku kok 0 gitu. Ya karena asumsinya sudah 100%. Jadi 0 sisanya gitu intinya di situ. Kalau Anda lihat kan persentasenya bahan baku 100%, konversi 20% gitu ya.
Nah, konversi 20%, tapi yang ditulis di sininya yang bahan bakunya 0, konversinya malah 800. 800 itu kan 80%-nya. Jadi selisihnya 100 dikurang 100 atau dan 100 dikurang 20. Jadi 800 20%. Jadi 80% kali 1.800 itu. Jadi kalau persediaan awal tuh kebalikannya untuk MPKP. Persentase untuk tingkat penyelesaiannya. Kalau persediaan akhir nggak ada masalah, tinggal sesuai persentasenya aja, nggak usah pakai kebalikannya. Sehingga ini unit ekuivalennya. Jadi perhatikan baik-baik cara ngitung unit ekuivalennya ini. Setelah itu baru dihitung ke cost per unit ekuivalennya. Kalau menghitung cost pertanggungjawaban ini, kita lihat dulu yang rata-rata berbobot. Untuk rata-rata berbobot, ini modelnya ditambah satu-satu gitu loh, bahan baku ditambahkan semuanya, terus nanti dibagi unit ekuivalennya. Kemudian tenaga kerja juga, kemudian overhead juga. Jadi satu-satu kalau rata-rata berbobot, terpisah gitu maksudnya. Bahan baku sendiri, tenaga kerja langsung sendiri, overhead sendiri. Di sini dijumlah dulu masing-masing. Di rata-rata kan dijumlahkan semua. Sementara kalau pakai MPKP nggak perlu dijumlahkan semua, dia terpisah. Yang angka 29.600-nya nggak digabung, terpisah. Ya, kalau di sininya lebih mudah metode MPKP kalau ngitung cost pertanggungjawaban. Cost dipertanggungjawabkan, sorry. Tapi kalau untuk ngitung cost pertanggungjawaban sebetulnya metodenya hampir sama. Nah, kalau Anda lihat cost pertanggungjawaban, cost ditransfer berapa dulu, kemudian ditambah persediaan akhir sehingga dapat 88140. Kemudian MPKP, nah MPKP cost ditransfernya berapa, nah itu harus dilihat mana yang persediaan awalnya, tenaga kerja langsungnya, overheadnya, ya semua dihitung. Terus yang benar-benar sekarang selesainya 7.500 dikali unit ekuivalen ini ya, terus dapat 82. Nah terus jumlahnya, intinya di sini jumlahnya harus sama, 88140. Kalau nggak sama pasti salah. Nah kemarin Mbak Juwita tuh banyak dibulatkan ya, sehingga banyak pembulatan. Nah kemudian mana lagi ya, saya lupa. Nah ini kayaknya. Nah kemudian masuk ke apa namanya, kegiatan belajar 3. Nah di kegiatan belajar 3 ini kan ada perlakuan atas penyusutan, produk cacat, produk rusak, bahan sisa, dan bahan sisa buangan. Nah maksud penyusutan itu biasanya kalau kita memproduksi barang, contohnya misalnya apa ya, kalau yang sifatnya cairan terutama ya misalnya pas dimasukkan proses, kalau bahan kimia gitu kan ada menguap ya atau menyusut gitu. Nah itu maksudnya harusnya dimasukkan misalnya 10 liter, pas diproses kok jadi berkurang, jadi tinggal 9 liter gitu maksudnya. Nah itu kategori penyusutan, jadi ada pengurangan. Nah penyusutan ini sebetulnya ya Pak, bukan ya kayak produk rusak, produk cacat juga, tapi dia sebetulnya nggak rusak, memang kategori bahannya aja memang begitu gitu. Nah dia ada kategorinya seperti waktu kita belajar pesanan ya, ada normal dan abnormal gitu ya. Bisa sama seperti produk cacat juga ada normal dan abnormal. Nah dalam perhitungan laporan cost produksi ini, kalau
di sini dimasukkan, kita harus masukkan ya kalau normal atau tidak normal. Nah, seperti ini Anda lihat coba di tahap satunya ya, yang produksi ya, yang kuantitas. Nah, kuantitas ini produk dalam proses awal 500, unit masuk dalam proses 7.200, jadi total 7.700. Nah, nanti kan akhirnya harus sama 7.700. Ternyata 7.700 itu yang selesai hanya 2.400. Yang menyusut 2.500, rusak abnormal, penyusutan abnormal 1.000, produk dalam proses 1.800, totalnya juga sama 7.000 gitu. Jadi kalau ada rusak, cacat atau menyusut harus diungkapkan di sini. Nah, kemudian ekivalen unitnya, unit selesai ditransfer ke departemen B. Ya, selesai 2.400, menyusut 2.500, dan menyusut abnormal 1.000, Produk dalam proses akhirnya bahan baku total 720, terus konvensi 1.200, di jumlah ini unit ekuivalennya. Jadi dijelasin semua gitu di unit ekuivalen ini. Ya. Jadi intinya kalau Anda lihat, ya nggak apa-apa Mas, waalaikumsalam. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau semua di total ini berarti kan di kesannya itu apa ya, cost-nya jadinya kecil gitu karena pembaginya kan banyak ya. Maksudnya biar cost-nya nggak mahal. Kalau misalnya ini nggak kita masukkan, nah nanti jadinya besar gitu pembaginya itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kecil pembaginya. Kalau kecilnya pembaginya kan jadinya cost-nya besar. Nah, ini berarti metodenya rata-rata berbobot ya, karena di bawahnya kan harus dijumlah satu-satu cost-nya. Sehingga dapat ini cost per unitnya 11.639. Nah, cost di transfernya dikali 11.639. Penyusutan normalnya juga dikali 11.639. Kemudian cost total 57.029. Kemudian bahan baku 720, persediaan akhir ada bahan baku, terus ada cost penyusutan abnormal. Cost penyusutan abnormal tidak digabung di cost total ditransfer karena ini tidak normal ya. Kalau di sini sebenarnya dianggap sebagai rugi jadinya. Di bawah data simpannya. Nah, ini total costnya 80.820.000. Gitu ya. Kalau ada produk, ini cuma contoh saja karena kemarin masih belum dijelaskan tentang produk rusak, cacat, bahan sisa buangan. Dan untuk perlakuan menjurnalnya sama ya dengan dengan untuk yang chapter berapa kemarin, chapter 5 ya, sama dengan chapter 5. Jurnalnya sama, cuman bedanya kalau menjurnal produk dalam proses tapi bukan nama jobnya tapi departemennya yang disebutkan. Terus di sini sesuai soal ada pertanyaan tentang metode pengabaian itu loh, yang soal berapa, nomor 2 dan 3 ya. Bagaimana sih caranya kalau pakai metode pengabaian gitu. Nah, metode pengabaian itu barang yang rusak itu unitnya jadinya dikurangi gitu, berkurang unitnya. Kan total ini contohnya di sini kalau di halaman 749 totalnya 20.000 unit. Yang rusak 300, jadi dikurangi jadi 19.700. Jadi pembaginya itu lebih kecil. Kalau pembagi lebih kecil, cost per unitnya kan jadi lebih besar. Nah, ini contohnya dari soal nomor 2 ya. Dari 35.000 terus dikurang 5.000 di 30.000, costnya 36. Jadi 36 dibagi 36.750 dibagi 30.000 ya, costnya 1.225 cost per unitnya. Jadi itu posisinya kalau barang rusak itu
kategorinya pakai metode pengabaian, apa pakai metode rusak sebagai bagian terpisah. Ada yang dianggap sebagai bagian terpisah ya di sini. Nah, ini yang nomor 3, dia sebagai bagian terpisah. Kalau saya sih prinsipnya kalau sebagai bagian terpisah berarti dia sama kayak model yang abnormal tadi itu, dianggap tidak dimasukkan dalam jumlah unit. Jadi unitnya yang unitnya itu tidak berkurang gitu loh, pengakuan jumlah unitnya. Kalau pengakuan jumlah unitnya berkurang, pasti nanti cost per unitnya jadi besar. Pembaginya jadi lebih kecil, jadi costnya lebih besar. Kalau cost lebih besar, ya kita mau jual berapa, masalahnya kan itu. Kalau kita jual mahal, nanti nggak laku. Nah, itu makanya prinsip di akuntansi biaya itu harus paham kita mau masukkan jadi cost atau enggak gitu. Kalau tadi unitnya kita kurangin, itu artinya masukkan jadi cost, masukkan jadi jumlah biaya ya, jadi karena costnya jadi besar, ya harga jualnya jadi besar. Nah, biasanya perusahaan kan kenapa harus belajar cost accounting ini, supaya tidak salah ngitung cost, supaya nggak supaya bisa bersaing sih sebetulnya, supaya produk yang kita produksi itu di pasar itu nggak, maksudnya ya bisa bersaing dengan produk lain, dijual kita nggak rugi gitu, terus barang laku, kan itu intinya bisa bersaing itu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, silakan presentasi. Ya, nanti kalau ini nggak ngerti bisa ditanya ya, tapi yang jelas kunci jawaban sudah saya buatkan, jadi Anda tinggal baca kenapa jawabannya seperti itu misalnya. Halo. Yuk, yang mau presentasi udah. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung presentasi biar bisa langsung dibahas. Jadi minggu depan tinggal, yang depan nggak terlalu, tapi lumayan juga sih, nggak terlalu, tapi dibanding ini lebih mudah dikit. Oh ya, saya mau ngingetin yang belum tugas ya, mana tadi ya saya catat. Saya tunggu tanggal 15 ya nanti ya, paling lama tanggal 15. Kalau nggak ngasih juga berarti saya anggap nggak ada tugas, nggak ngerjakan sama sekali gitu. Itu mana tadi udah saya catat 8 orang yang jelas belum ada tuh. Iya, tadi udah saya catat. Oh, ini dia. Ya, ini saya sekalian cross check ya, yang merasa sudah nanti saya cari lagi kalau Eko, terus Endang, Epriana, Firdaus, Tania, Rita, Supianto, Wiwi kalau nggak salah, saya juga agak lupa sih.
Tapi ini tadi saya cari-cari ini nama yang belum ada gitu. Tapi kalau ngirim lewat email bisa saya cek lagi. Cuma kalau kirim lewat Facebook kadang saya suka lupa. Kalau email kan ke record ya. Kalau kecuali saya delete misalnya. Iya, tapi yang Mbak Ami sudah sih. Kebetulan nggak banyak lewat Facebook jadi bisa. Iya, nggak apa-apa. Sudah. Mbak Ami kan sudah nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak apa-apa. 8 orang ya. Ya mungkin ya pokoknya segitu nanti. Kemarin nanti juga sih Mas Supianto sudah bilang ke saya juga masalahnya nanti. Ya saya tunggu pokoknya sampai tanggal 15 karena tanggal 15 ya. Iya 15 paling. Tanggal 16 tuh saya sudah harus kirim ke apa Bapel. Sudah nggak bisa lagi gitu. Paling lambat banget itu 15 itu. Sekarang kan saya udah selesai ngoreksinya maksudnya udah saya liatin semua udah. Tinggal 8 ini aja. Oke yuk presentasi Mbak Suyati. Materi hari ini menarik ya, menarik dibanding ini mungkin ini buat Anda ini agak berat karena hitung-hitungan semua. Tapi kalau yang berikutnya meskipun hitung-hitungan lebih menyenangkan dibanding ini. Dan dia juga pakai logika. Kalau yang itu ya pakai logika tapi karena metode jadi agak-agak berat. Ya silakan Mbak Suyati. Halo, Assalamualaikum. Kaget. Dengar ya? Kedengaran, Bu? Dengar. Soalnya jangan dipakai ini. Oh ya. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu dosen dan selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya dari kelompok 8 bersama Mas Aziz Amrullah akan menyampaikan presentasi modul 8 tentang sistem cost produksi bersama atau joint product dan produk sampingan atau by product costing. Mungkin dalam PPT saya semuanya hanya teori ya Bu. Untuk contoh soal dan angka-angkanya mungkin bisa langsung nanti ke modul saja. Yang pertama yaitu tentang produk bersama dan produk sampingan. Pada beberapa jenis perusahaan pemanufakturan memiliki karakteristik produksi yang unik, yaitu dengan menggunakan bahan baku dan proses yang sama dapat menghasilkan berapa jenis produk. Jadi yang dimaksud produk bersama dan sampingan adalah produk utama dan produk yang dihasilkan dalam satu produksi menghasilkan dua produk sekaligus, tapi ada tingkatan kualitas, yaitu produk bersama atau produk utama dan produk sampingan. Masalah yang muncul dari sebuah produk sampingan adalah bagaimana membedakan antara produk bersama dan produk sampingan. Kedua itu bagaimana mengalokasikan kos yang terjadi pada masing-masing produk. Tujuan pengalokasian kos atau pengkosan adalah penentuan nilai sediaan. Yang kedua penentuan harga jual, yang ketiga penentuan laba, yang ketiga yaitu penentuan laba, yang keempat pembuatan laporan keuangan, yang kelima perencanaan laba dan evaluasi kerja. Produk bersama dan produk sampingan
adalah produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama adalah produk individual yang masing-masing memiliki nilai jual yang signifikan dan relatif sama yang dihasilkan bersama dari suatu proses produksi yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama. Karakteristik dari produk bersama adalah produk bersama dihasilkan dari bahan baku dan proses yang sama. Pemanufakturan produk bersama selalu memiliki titik pisah. Tidak ada satu produk bersama yang memiliki nilai yang lebih besar secara signifikan dibanding produk bersama lainnya. Produk sampingan adalah produk yang memiliki nilai jual terbatas atau tidak terlalu tinggi yang diproduksi bersama produk utama. Perbedaan antara produk utama dan produk sampingan adalah hanya pada nilai jual dan dari produk tersebut. Jadi bahannya sama tapi nilai jualnya yang beda dan mungkin secara kualitas juga sedikit berbeda, seperti itu ya Bu. Berikutnya adalah produk sampingan dan bahan sisa. Bahan sisa adalah bahan yang merupakan sisa dari suatu proses produksi. Perbedaan produk sampingan dan bahan sisa hanya pada nilai jual yang relatif. Produk sampingan memiliki nilai jual lebih tinggi daripada bahan sisa. Jadi mungkin agak sedikit sulit membedakan antara produk sampingan dan sisa ya Bu. Produk sampingan mungkin bisa lebih dimanfaatkan, jadi tingkat pemanfaatannya untuk produk sampingan bisa lebih banyak dibandingkan produk sisa. Seperti itu ya Bu. Sisa tuh nilai ekonomisnya lebih kecil lagi. Lebih rendah lagi, seperti itu. Berikutnya adalah kos bersama. Kos bersama dan kos umum. Kos bersama merupakan penamaan atau istilah kos produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang terjadi sebelum dan sampai titik pisah. Karakteristik dari kos bersama adalah tidak dapat dilihat atau dilacak produk tertentu yang menyerapnya. Kos bersama terkait dengan kos yang terjadi untuk menghasilkan produk yang diproduksi secara simultan. Kos umum adalah kos yang muncul akibat adanya penggunaan bersama suatu fasilitas oleh dua pengguna atau lebih. Pada umumnya kos muncul dari penggunaan suatu departemen produk atau jasa oleh dua atau lebih departemen produksi. Kos yang terjadi di departemen pendukung ini harus dialokasikan ke departemen pendukung. Lawan dari kos bersama adalah kos tambahan yang digunakan untuk mengolah lebih lanjut produk setelah titik pisah. Kos tambahan ini dapat berupa tambahan bahan tenaga kerja ataupun overhead pabrik. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya? Mumpung ada Bu dosen jadi lebih jelas. Saya sendiri mungkin secara maksimal belum bisa memahami sepenuhnya, tapi pelan-pelan sedikit belajar ya Bu. Yang mananya Mbak? Yang kos bersamanya? Yang saya masih bingung yang tadi yang karakteristik ini Bu. Karakteristik dari kos bersama itu tadi, jadi tidak dapat dilihat atau dilacak produk tertentu yang menyerapnya. Ya. Gini, kalau saya kasih contoh paling sederhananya itu sebenarnya yang paling gampang itu di hewan ya. Misalnya ayam deh. Kalau contoh di sini kan apa namanya, di contoh di buku ini ada sapi ya. Kalau sapi saya agak nggak paham ininya, kan banyak bagian sapi itu. Tapi kalau ayam, kalau Anda bayangkan ayam itu kan enak ya, satu ekor ayam ya. Coba bayang satu ekor ayam itu setelah dipotong, ayam kan terbagi-bagi tuh. Jadi ada sayap, terus paha, terus dada gitu ya, kepala ya nggak?
terus jeroannya gitu. Nah, jeroannya itu ya itu yang Anda pikirkan dulu. Nah, kos bersama itu adalah harga satu ekor ayam. Kalau kita beli ayam itu satu ekornya berapa sekarang? Anggaplah di Indonesia harganya sekilonya misalnya satu ekor 1 kilo kebetulan. Anggaplah misalnya sekarang harganya 30.000. Itu kos bersamanya 30.000 tuh. Gitu cara mikirnya ya. Paham ya? Kos bersama 30.000. Kemudian ketika ayam itu dipotong-potong, sudah dipotong-potong tadi jadi anggaplah jadi biasanya ayam itu dipotong jadi 8 kecil ya. 6 lah misalnya. 6 bagian gitu. Tadi kan udah misalnya ada sayap, ada itu tadi semua udah dipecah-pecah. Nah, kalau mau dijual, harga sayap sama dada sama paha nggak mungkin sama kan ya? Mungkin bisa lah paha sama dada, tapi sayap, kepala, nah kan beda-beda kan? Nah, ini sebenarnya yang kita pelajari di materi ini gitu. Jadi sehingga nanti ketika Anda punya usaha buka jualan ayam goreng aja ya, Anda bisa tahu harga dada, harga paha, harga sayap itu beda. Gimana cara ngitungnya gitu. Itu inti dari materi malam ini. Makanya saya bilang ini menarik yang ini gitu, materi ini menarik gitu karena bisa diaplikasikan. Ya, ketika Anda buka usaha menghitung-hitung sendiri misalnya. Ya, itu maksudnya materi ini. Paham ya Mbak Suyati ya? Oke. Gitu. Nah, jadi kan ada kos bersama tadi ya. Terus ada ada kos bersama, ada kos tambahan. Kos tambahan itu maksudnya ayam tadi kan ada misalnya ada yang digoreng tepung, terus ada yang digoreng biasa, terus ada yang dibakar misalnya kan. Satu potong tadi kan beda-beda tuh, misalnya kita mau jualan paha khusus untuk digoreng, dada khusus untuk dibakar, kemudian sayap digoreng tepung. Kosnya kan jadi beda-beda. Kosnya jadi beda-beda. Ayam misalnya digoreng tepung, kosnya beda. Itu namanya kos tambahan. Dibakar nggak perlu minyak, nggak ada tambahan kos minyaknya. Nah, itu kos tambahan. Jadi kos tambahan itu setelah pada titik pisah. Titik pisah tadi setelah ayamnya dipotong-potong itu loh, titik pisahnya. Nah, makanya saya bilang kalau di ayam kayaknya mudah saya jadi penjelasannya. Tapi kalau misalnya contoh di buku dia ada 2, sapi dan minyak ya, minyak mentah. Minyak mentah tuh jadinya minyak macam-macam ya. Ada jadi minyak tanah, ada jadi yang paling bawah itu tadi dia jadi aspal ya, kalau nggak salah tuh saya lupa di bukunya gitu, contoh di buku itu. Jadi macam-macam dia sebenarnya. Kalau minyak kan kita nggak terlalu paham hasilnya tuh jadinya seperti apa. Makanya saya bilang yang paling gampang itu yang produk bersama itu dari apa namanya, dari hewan lah yang kelihatan gitu, dari ayam. Karena semua ayam itu sebetulnya kalau kita pikirkan semua di ayam itu kan ada ini kan, ada apa namanya, bulu ya, bulu ayam ya. Nah, bulunya itu kan sebenarnya sisa. Nah, bulu jadi sisa, bukan produk sampingan. Nah, ini mau menjelaskan antara produk sampingan dengan produksi bahan sisa kan Mbak. Nah, kalau bulu ayam itu jadi bahan sisa, tapi kalau jeroannya jadi produk sampingan. Nah, dari ayam satu potong tadi kita harus pisahkan mana produk sampingan, mana produk bersama. Kira-kira mana produk sampingannya? Kalau saya mikirnya produk sampingannya itu kayak kepala, usus, hati, itu jadi produk sampingan. Nah, tapi yang memutuskan itu produk sampingan atau produk bersama itu adalah dilihat dari nilai jualnya. Nilai jualnya, kalau nilai jualnya rendah, maka dia dianggap sebagai produk sampingan gitu. Contoh ceker, mungkin ceker dulu nggak laku gitu, dianggap produk sampingan atau dijual murah. Tapi sekarang ternyata ceker jadi mahal harganya gitu, dicari-cari orang misalnya. Karena jadi mahal, jadinya namanya bukan produk sampingan lagi, jadi produk bersama gitu. Jadi kalau nilai jualnya masih tinggi sama, itu jadi produk bersama. Kalau nilai ternyata jadi rendah sekali dan dianggap tidak terlalu laku, jadi produk sampingan. Kalau nilainya benar-benar di bawah nilai sampingan tadi, ya kalau saya sih nyontohkan mungkin kalau ayam tadi kan ini ya bulunya ya, mungkin bulunya kan bisa digunakan apa atau dibuang saja misalnya untuk pupuk misalnya kan. Nah, itu jadi produk sisa gitu. Paham ya? Jadi lebih
Jadi lebih dominan penilaiannya itu tergantung nilai jualnya. Nilai Ibu. jual, Jadi kalau nilai misalnya dia dianggap mungkin sayapnya mungkin dianggap itu sampingan, tapi karena dia diolah dengan Baik. sistem tertentu yang akhirnya bisa menyamai harga mungkin sayap dada atau paha, berarti juga bisa dimasukkan dalam produk utama gitu ya. Iya, produk bersama intinya. Iya. Gitu sih. Paham ya semuanya ya? Ya, silakan dilanjut berarti ya. Oke, dilanjutkan untuk yang berikutnya yaitu sistem cost produk bersama dan produk sampingan. Sistem cost produk bersama dan produk sampingan. Masalah utama dalam cost bersama adalah bagaimana mengalokasi cost bersama tersebut ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Sistem cost produk bersama dan produk sampingan bukan merupakan akumulasi cost yang baru. Yang saya belum paham yang bawah, Bu. Yang merupakan sistem cost produk bersama dan produk sampingan bukan merupakan sistem akumulasi cost yang baru. Yang mana? Penjelasannya seperti apa? Mana ya? Mana ya? Saya nggak ketemu. Jadi sistem cost produk bersama dan produk sampingan bukan merupakan sistem akumulasi cost yang baru. Iya. Iya, maksudnya memang metodenya masih metode lama sih, nggak ada apa-apa sih. Nggak terlalu ini tuh, Pak. Nggak ada masalah, Mbak, itu biar aja. Oke, jadi bisa dilanjut. Dilanjut aja. Terus selanjutnya untuk lanjut ke pelajaran 2 halaman 8.13. Sistem cost produk bersama. Masalah utama dalam sistem cost produk bersama adalah bagaimana mengalokasi cost bersama pada produk bersama atau produk sampingan yang dihasilkan. Cost bersama dapat dialokasikan pada produk bersama dengan menggunakan salah satu metode berikut. Pertama, metode nilai pasar. Yang kedua, metode output fisik. Yang ketiga, metode rata-rata berbobot. Yang keempat, metode unit kuantitatif. Selanjutnya, atau mungkin langsung ke kelompok soal ya, Bu? Ya, langsung di bawahnya kan bisa tuh. Oke, selanjutnya dulu baru nanti selanjutnya soalnya. Metode nilai pasar atau harga jual. Misalnya nilai pasar atau harga jual suatu produk ditentukan oleh cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk tersebut. Terdapat dua metode nilai pasar. Yang pertama, nilai pasar saat titik pisah dan nilai terrealisasi bersih. Ya. Berikut di halaman 8.14 ada contoh soal. Sebagai contoh, PT Nabila menghasilkan 4 jenis produk bersama, yaitu produk A, B, C, dan D. Kos bersama untuk menghasilkan keempat produk tersebut sebesar 150 juta. Kuantitas produk bersama yang diproduksi adalah A sebesar 20 unit, B 15 unit, C 10.000 unit, D 15.000 unit. Harga jual atau nilai pasar masing-masing produk setelah titik pisah adalah A 2.000, B 3.000, C 4.000, D 5.000. Untuk mengalokasikan kos bersama pada produk A, B, C, dan D, langkah yang dilakukan pertama adalah menghitung nilai pasar total dari masing-masing produk. Bisa dilihat di halaman 8.14, jadi masih sangat simpel penghitungannya. Jadi yang produk A, unitnya ada 20.000 unit. Nilai pasar per unit setelah titik pisah adalah 2.000. Untuk mengetahui total nilai pasar, tinggal dikalikan. Jadi 20.000 dikalikan 2.000. Berikutnya nilai produk B, unit produksi sebanyak 15.000 unit. Nilai pasar per unit setelah titik pisah adalah 3.000. Tinggal dikalikan saja, hasilnya dari 15.000 dikali 3.000 adalah 45 juta.
Produk C sebanyak 10.000 unit. Nilai pasar per unit setelah titik pisah adalah 4.000. 10.000 dikali 4.000 sama dengan 40 juta. Produk D sebanyak 15.000 unit. Dengan nilai pasar per unit setelah titik pisahnya adalah 5.000. Jadi 15.000 dikali 5.000 sama dengan 75.000. Ketemu total unit produksinya 60.000. Total nilai pasarnya adalah 200 juta. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Mbak, Mas, belum tidur kan? Masih sangat simpel kayaknya ya Bu yang ini. Ya. Atau nanti yang belakang. Emang nggak susah kok semuanya gitu. Iya. Bagaimana lanjut? Kedua yaitu rumus atau formula di atas diterapkan untuk menentukan jumlah kos bersama yang dialokasi ke masing-masing produk. Untuk selanjutnya yaitu penghitungan Halaman 815 kan? ya halaman 15, 8.15. Produk A nilai total pasarnya adalah 40 juta. Bu, saya mau tanya sebelumnya. Ini kenapa Pak? Saya tadi bingung nyari. Saya tahu ini 40 dibagi 200 ketemu. Tapi rasio ini dari mana Bu? Dapat 40 dari 200 itu? Oh. 200 dari mana? Total nilai pasar produk A kan 40 juta. Dibagi total nilai pasar keseluruhan kan 200 juta. Oh, oke. Jadi rasio dari situ gitu. Ya. Diulang untuk yang produk A. Total nilai pasar 40 juta. Rasionya adalah 40 dibagi 200. 40-nya adalah total nilai pasar produk A dibagi total keseluruhan. Total nilai pasarnya. Jadi 40 dibagi 200. Jadi 40 mungkin lebih lengkapnya adalah 40 juta. Cuman di sini ditulisnya 40 dibagi 200. Iya, dibagi. Ketemunya adalah 0,2. 0,2 dikali 150 juta. Hasilnya 30 juta. Produk B, total nilai pasarnya adalah 45. Rasionya adalah 45 dibagi 200. Dapatnya adalah 0,225. 0,225 dikali 150 juta. Ketemu alokasi kos bersamanya adalah 33.750 juta. Ribu. 33 juta, oh ya, 33.750.000. Produk C, total nilai pasar 40 juta, rasionya 40 dibagi 200, ketemunya 0,2. 0,2 dikali 150 juta, hasilnya adalah 30 juta. Produk D, total nilai pasarnya 75 juta, rasionya 75 dibagi 200, ketemunya 0,375. 0,375 dikali kos bersamanya 150 juta. Hasilnya alokasi kos bersamanya adalah 56.250.000. Setelah ditotal di sini ketemu alokasi kos bersama adalah 150 juta. Nilai total pasarnya masih 200 juta. Jadi, terakhir untuk mendapatkan kos produksi masing-masing alokasi kos bersama masing-masing produk ditambah dengan kos tambahan untuk memproses masing-masing produk setelah dipisah. Formula yang digunakan untuk mendapatkan kos produksi total masing-masing kos bersama adalah kos produksi sama dengan alokasi kos bersama dan ditambah kos produksi tambahan. Ini loh yang tadi saya bilang kos tambahan itu, tapi ini di soal ini kan nggak ada. Iya, nggak ada penyelesaian. Nggak ada kos tambahannya, nggak ada. Ya.
Sampai di sini teman-teman ada yang kurang jelas atau mungkin mau tanya? Lanjut aja Mbak. Bisa kayaknya. Untuk selanjutnya adalah nilai terrealisasi bersih. Nilai terrealisasi bersih adalah rumusnya adalah nilai pasar hipotesis sama dengan nilai pasar final dikurangi kos proses produksi tambahan estimasian dikurangi biaya disposal. Nilai final adalah nilai pasar yang masing-masing bersama produk bersama saat produk tersebut telah diproses lebih lanjut atau proses produksi tambahan setelah titik pisah dan siap dijual ke pasar. Alokasi bersama untuk masing-masing produk bersama menggunakan rumus atau formula sebagai berikut. Itu alokasi kos bersama, nilai pasar sama dengan nilai pasar hipotesis total setiap produk dibagi nilai pasar hipotesis total seluruh produk dikali kos bersama. Sebagai contoh dengan menggunakan data pada PT Nabila dan informasi tambahan sebagai berikut. Jadi ke contoh soal di halaman 8.16. Pertama, untuk menentukan alokasi kos bersama masing-masing produk adalah dengan menghitung nilai pasar hipotesis untuk masing-masing produk. Di sini ada produk A. Produk A dengan jumlah unit produksi sebesar 20.000 unit. Nilai pasar final 4.000. Nilai pasar final total 80 juta. Kos pemrosesan tambahan total 8 juta. Di sini caranya adalah 20 dari unit produksi dikali nilai pasar. Jadi 20.000 dikali 4.000. Hasilnya 80 juta. Ya, dari 20.000 dikali 4.000 sama dengan hasilnya 80 juta. Dari 80 juta dikurangi kos pemrosesan tambahan total sebesar 8 juta. Hasilnya nilai pasar hipotesis totalnya adalah 72 juta. Produk B, jumlah unit produksinya adalah 15.000 unit. Nilai pasar finalnya sebesar 5.000. Jadi 15.000 dikali 5.000 sama dengan 75.000 dikurangi kos pemrosesan tambahan total sebesar 10 juta. Jadi 75 juta dikurangi 10 juta hasilnya 65 juta untuk hipotesis totalnya. Untuk produk C, jumlah unitnya adalah 10.000 unit. Nilai pasar finalnya adalah 4.600. 10.000 kali 4.600 sama dengan 46 juta. Dari 46 juta dikurangi dengan kos pemrosesan tambahan total sebesar 10.000. Hasil hipotesis totalnya adalah 36.000. Jadi 46.000 dikurangi 10.000 hasilnya 36.000. Untuk produk D, jumlah unitnya adalah 15.000 unit. Dikalikan dengan nilai pasar final sebesar 8.000. 15.000 kali 8.000 adalah 120 juta. Dari 120 juta dikurangi kos pemrosesan tambahan total sebesar 28 juta. Hasil nilai pasar hipotesis totalnya adalah 92 juta.
Dari perhitungan diketemukan kos pemrosesan tambahan totalnya adalah sebesar 56 juta dan total nilai pasar hipotesis total adalah 265 juta. Halo, sampai di sini sudah masih bisa dipahami? Jangan-jangan dengar suara saya yang cempreng jadi pada noto bantal ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Mbak Nova. Lanjut untuk ke halaman 8.17. Produk A. Nilai pasar hipotesis sebesar 72 juta. Rasionya adalah 72 dibagi 265. 72 adalah total dari hipotesis total dibagi dengan jumlah hipotesis totalnya yaitu 265. Jadi seperti tadi ngitungnya ya Bu Mas, yang pertama tadi. Iya. 72 dibagi 265 hasilnya 0,2716. Bu, tapi ini tadi saya ngitung hasilnya kok beda ya Bu? Maksudnya? Karena pembulatan. Iya, pembulatan. Selisihnya sedikit aja. Iya, pembulatan. Jadi hasilnya kalau saya ngitung tadi 0,271 dikali 150 juta. Itu hasilnya 40.650, sedangkan di modul itu hasilnya 40.754.717. Saya juga belum ngitung sih pakai Excel. Maksudnya Nah, ini kalau salah saya mana? bulatkan jadi di 4 angka di belakang Iya, bisa jadi. 2,716 itu hasilnya juga nggak nyambung ke hasil modul. Gitu ya. Jadi Ya, ada udah, sedikit selisih yang penting, untuk yang produk A. yang penting tahu caranya deh, nanti ngerti gitu maksudnya. Secara inti caranya hanya seperti itu ya. Lanjut ke produk B. Nilai pasar hipotesis total 65 juta. Rasionya 65 dibagi 265 sama dengan 0,245. 0,245 dikali 150 juta hasilnya 36.792.453 rupiah. Produk C, nilai pasar hipotesisnya 36 juta. Rasionya 36 dibagi 265 hasilnya 0,135 dikali 150 juta. Hasil alokasinya adalah 20.377.358 rupiah. Produk D, nilai pasar hipotesis total sebesar 92 juta. Rasionya adalah 92 dibagi 265, hasilnya 0,347. Dikali kos bersamanya 150 juta, hasilnya 52 juta 75.472 rupiah. Di sini hasil terakhir untuk alokasinya adalah 150 juta. Untuk hipotesis total masih tetap yaitu 265 juta. Ketiga, apabila ingin dihitung berapa kos produksi total untuk setiap produk bersama, maka alokasi kos bersama ditambahkan dengan pemrosesan tambahan. Uh, 8.17 yang berikutnya ya, ini lebih mudah ya Bu, hanya tinggal menambahkan aja alokasi kos bersama ditambah kos pemrosesan tambahan total. Hasilnya adalah kos produksi. Jadi untuk mencari kos produksinya hanya menambahkan alokasi kos bersama dan kos pemrosesan tambahan total. Perlu dijelaskan Bu atau mungkin nggak usah lanjut aja. Jadi memang intinya ini kita harus tahu
cara menghitung alokasi kos bersamanya gitu ya. Setelah dibagi-bagi gitu loh, kalau tadi saya mencontohkan ayam tadi setelah dipotong-potong, oh ternyata gitu toh ngitungnya, didasarkan dengan menggunakan apa, harga pasar gitu. Kita harus cari harga pasarnya berarti kan. Ya lanjut. Lanjut untuk berikutnya, yaitu sebagai tambahan apabila terdapat informasi yang tidak tersedia. Rumus berikut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut, yaitu harga jual final sama dengan alokasi kos bersama ditambah kos proses tambahan ditambah biaya disposal ditambah margin laba. Keunggulan utama dari metode pasar ini baik dengan metode nilai pasar di titik pisah maupun metode nilai terrealisasikan bersih adalah metode ini didasarkan pada kemampuan menghasilkan pendapatan dari setiap jenis produk bersama, sehingga ketika berbagi jenis produk dihasilkan di titik pisah, maka produk yang memiliki nilai pasar tertinggi akan mendapatkan alokasi kos bersama paling tinggi. Kelemahan utama dari produk ini adalah adanya kesulitan untuk menentukan alokasi kos bersama ke setiap produk ketika nilai pasar atau harga jual dari setiap produk bersama berfluktuasi. Fluktuasi nilai pasar akan menyebabkan rasio yang digunakan untuk mengalokasikan kos bersama menjadi berfluktuasi juga. Selanjutnya adalah metode output basic. Metode ini, kuantitas dari output merupakan basis dari pengalokasian kos bersama. Kuantitas dari output dapat berupa unit dan berat, seperti ton atau galon atau mungkin kilogram. Kos bersama dialokasikan dengan menggunakan rasio output per produk dibagi dengan total output produk bersama yang dihasilkan. Rumus rasio alokasi adalah sebagai berikut, yaitu alokasi kos bersama sama dengan jumlah output setiap produk dibagi jumlah total seluruh produk dikalikan kos bersama. Mungkin bisa dilihat di perhitungan halaman 8.18. Masih nggak beda jauh dengan penghitungan sebelumnya ya, jadi hanya ini saya jelaskan untuk produk A. Unit produksi yang diproduksi adalah 20.000. Rasionya adalah 20 dibagi 60. Yaitu 20 dari jumlah unit produksi, 60 adalah total unit produksi. Dikalikan kos bersama, saya ulang, untuk unit produksinya 20.000. 20 di rasionya adalah 20 dibagi 60, ketemunya 0,33. 0,33 dikalikan kos bersama sebesar 150 juta. Ini hasilnya juga penghitungan saya dengan hasil di modul nggak sama. Kalau hasil penghitungan saya 49.500 juta. 49.500. Mungkin pembulatannya sih Mbak. 10 juta, ya. Kalau yang lain masih sudah 20 jadi per enggak. 60. Jadi 20 dibagi 60 ketemunya 0,33 dikalikan 150 juta, artinya 49.500. Tapi di modul hasilnya 50 juta. Saya dapat 150 juta. Kayaknya dibulatkan ya. Mungkin. Ya, Anda karena 20 bagi 160 itu kan 0,3333 gitu kan? Ini bukan 160, Bu. Baginya kan cuma 60. 20 per 60, sorry. 20 per 60 itu. 60, hasilnya kan kita hanya ngambil 2 angka di belakang koma. Iya, karena cuma ngambil 2 angka belakang koma itu, makanya. Berarti mungkin harus 3 ya? 3 pun masih nggak bisa, Mbak. Harus agak banyak memang. Oke. Ya itu intinya karena pembulatan, nggak apa-apa lah.
Nah, Maksudnya hati-hati nanti kalau lanjut untuk ulangan. Lanjut Oke, aja. lanjut untuk produk B. Produk B jumlah unit produksinya adalah 15.000. Rasionya 15.000 dibagi 60, hasilnya 0,25. 0,25 dikasih kos bersama sebesar 150 juta, hasilnya adalah 30.500. 37.500. Produk C, unit produksinya adalah sebesar 10.000 unit. Rasionya adalah 10.000 dibagi 60, hasilnya 0,16 dikali kos bersama sebesar 150 juta, hasilnya adalah 25 juta. Produk D, jumlah unit produksinya adalah 15.000 unit. Rasionya adalah 15 dibagi 60, hasilnya 0,25 dikali kos bersama sebesar 150 juta, hasilnya adalah 37.500. Jadi total alokasi keseluruhan 150 juta. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin Bu Arni bisa menjelaskan lebih detail. Yang jelas ini lebih gampang karena nggak perlu tahu harga pasar, ya. Yang penting tahu misalnya kuantitinya dihitung pakai berat, misalnya kayak contoh ayam tadi kan dari ayam 1 kilo dipotong-potong kan jadi beda, jadi masing-masing beda gitu ya berat. Timbangan saya beda dengan timbangan dada misalnya. Nanti dasar untuk menentukan kosnya itu masing-masing, alokasi kosnya itu ya dari jumlah berat ayam tersebut gitu. Jadi ayam harga 30.000 itu jadinya beda-beda. Nah, tapi nanti kalau menurut saya sendiri, kalau selesai sampai maksudnya sampai bagian E itu kan metode kuantitatif, unit kuantitatif, mungkin Anda akan mikir metode yang mana yang paling pas ya gitu supaya harganya nggak salah, itu maksudnya. Mungkin setelah selesai semua baru bisa mikir. Kalau saya sendiri metode output fisik saya nggak terlalu rekomen sebetulnya. Kalau saya ya, nanti Anda bisa mikir, ya. Silakan lanjut aja Mbak. Oke, sampai di sini untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Aziz. Mas siapa Aziz ya? Akhirnya ya, terima kasih dan monggo yang Mas Aziz untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Mana Mas Aziz? Halo? Oh sebentar. Udah dijawab. Nggak kelihatan. Halo? Ya. Dengar nggak? Jelas? Yes, jelas Mas. Lanjutin. Punyanya Mbak Vio. Mbak Vio. Pak Bio ya. Pasian. Bagian metode rata-rata buat metode unit kuantitatif. Metode unit kuantitatif mengalokasikan kos bersama berbasis suatu unit pengukuran yang umum seperti kilogram, kilo, ton, dan liter. Ya. Penjelasan kos produk bersama selanjutnya Yang mana? yang D kan ya, sistem Sistem enggak? Oh
Oke, ya. Sistem cost produk sampingan. Ada dua kategori metode